Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilurista Dewi. Di sini saya akan membahas materi tentang bahaya penggunaan gadget secara berlebihan. Nah, sebelum lanjut, apa sih itu gadget? Nah, gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus dan merupakan alat komunikasi modern yang memiliki berbagai fungsi yang canggih. Nah, next, apa saja sih macam-macam gadget? Macam-macam gadget seperti handphone atau smartphone yang merupakan salah satu jenis gadget yang paling banyak digunakan. Yang kedua ada laptop atau notebook atau komputer. Yang ketiga ada tablet. Yang keempat ada iPad. Yang kelima ada kamera digital. Dan yang terakhir ada handphone dan handset. Next. Apa saja sih dampak negatif dari gadget? Dampak negatif dari gadget ini dikarenakan tidak bijak dalam menggunakan gadget atau menggunakan gadget terlalu berlebihan. Dampak negatif yang ditimbulkan seperti yang pertama, resiko terkena radiasi. Nah, menggunakan gadget terlalu sering akan rentan terkena radiasi, terutama pada anak kecil. Pancaran sinar dari layar sangat membahayakan kesehatan serta perkembangan sistem syaraf. Next. Kecanduan. Gadget juga membuat kecanduan, terutama bagi yang memiliki hobi bermain game online. Kecanduan seperti ini menyebabkan mereka kurang berinteraksi dengan orang lain dan lebih memilih untuk bermain game sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitar mereka. Next, lambat memahami pelajaran. Ketika mendapat pelajaran di sekolah, mereka akan sulit memahami apa yang disampaikan guru karena gadget akan mempengaruhi kemampuan otak. Gadget juga membuat kita cenderung malas, serta malas membaca, malas menulis, sehingga berujung pada menurunnya suatu prestasi. Next. Resiko penyalahgunaan. Nah, bahaya dari gadget adalah apabila penggunaan gadget bagi anak di bawah umur tidak diawasi akan menimbulkan hal-hal negatif. Seperti yang kita ketahui, saat kita mengakses informasi atau sedang mencari tugas, bisa saja muncul iklan tidak senonoh. Nah, bagi anak-anak di bawah umur, tanpa pengawasan, mungkin akan membuka situs tersebut karena mereka masih memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga banyak kasus para pelajar yang berbuat cabul akibat kecanduan pornografi melalui gadget. Hal ini bisa membuat anak salah jalan, hingga membuat mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Next. Menciptakan generasi pemalas. Dengan adanya gadget yang sudah dilengkapi berbagai aplikasi canggih, bisa membuat orang menjadi malas, karena semua bisa dilakukan secara online, seperti jual beli online. Selain itu, juga mengurangi niat anak untuk membaca serta menulis. Contohnya, ketika mendapat pelajaran di kelas, anak disuruh mencatat oleh guru, tetapi mereka menggunakan gadgetnya untuk memfoto tulisan yang ada di papan dan tidak dibaca, hanya disimpan di galeri HP. Selain itu, mereka saat mencari jawaban juga menggunakan cara instan dengan mencari melalui Google. Apalagi saat pandemi seperti ini. Saat diberlakukannya social distancing, membuat anak setiap harinya hanya berkecimpung pada gadgetnya masing-masing. Next. Kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Karena terlalu fokus dengan bermain gadget, membuat anak tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Mereka asik dengan mainannya sendiri, bahkan saat kita mengajak mereka berkomunikasi pun, mereka tidak menghiraukannya. Mereka asik dengan dunianya sendiri.
Next, dapat membahayakan keselamatan diri. Seringkali orang lalai dalam menggunakan gadget, terutama saat berkendara di jalan raya. Hal ini sangat membahayakan nyawa diri sendiri serta nyawa orang lain. Next. Nah, adakah dampak negatif pada kesehatan fisik akibat kecanduan gadget? Beberapa dampak negatif pada kesehatan fisik akibat kecanduan gadget adalah yang pertama, masalah pada mata. Karena terlalu lama menatap layar gadget, mata bisa menjadi bermasalah. Beberapa masalah pada mata yang beresiko terjadi pada pecandu gadget adalah mata lelah, mata kering, dan penglihatan terganggu. Next, nyeri di bagian tubuh tertentu. Orang yang sudah kecanduan gadget mungkin tidak menyadari bahwa lehernya sering tertekuk dan jari-jari tangannya tidak berhenti mengetik. Hal ini membuat mereka rentan mengalami sakit leher, nyeri bahu, serta nyeri pada jari-jari dan pergelangan tangan. Next, kurangnya tidur. Pecandu gadget seringkali rela bergadang sehingga kualitas dan waktu tidurnya berkurang. Jika dibiarkan berkepanjangan, hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur. Masalah kesehatan ini bisa meningkatkan resiko terjadinya obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan infertilitas. Biasanya orang yang gemar sering bergadang adalah orang-orang yang sering main game online atau gamer. Saking asiknya bermain, mereka lupa untuk istirahat atau tidur. Next, dampak psikologis dari main gadget. Tidak hanya masalah fisik, kecanduan gadget juga dapat menyebabkan masalah psikologis, yaitu menjadi lebih mudah marah dan panik, stres, sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi dan gangguan kecemasan. Sulit fokus atau berkonsentrasi, belajar, atau bekerja. Masalah dalam hubungan sosial, baik keluarga, teman, dan rekan kerja ataupun pasangan. Next, apa sih solusi untuk mengatasi masalah negatif dari gadget? Adapun solusi untuk menanggulangi atau mencegah berbagai dampak negatif dari penggunaan gadget adalah yang pertama, menghindari memperkenalkan gadget pada anak usia dini. Gadget sebaiknya diperkenalkan pada anak ketika sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan memperkenalkan pada anak yang masih memiliki usia terlalu dini karena bisa berdampak terhadap kesehatan dan tumbuh kembangnya anak tersebut. Next, berikan pemahaman pada anak, berikan pengarahan supaya anak tidak menggunakan gadget dalam waktu yang lama. Nasihati sang buah hati secara perlahan dan jangan memaksanya untuk menghindari gadget, karena akan membuat anak semakin penasaran apa itu si gadget. Next, disiplin menggunakan gadget. Tidak menggunakan gadget ketika sedang berjalan, apalagi saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tepikan kendaraan dan berhentilah sejenak jika Anda menerima atau merasa ada notifikasi penting. Next, peduli dengan orang di sekitar kita. Tidak menggunakan gadget ketika sedang makan bersama atau saat ada acara keluarga. Utamakan bentuk komunikasi secara langsung agar anak dan keluarga dapat menikmati kebersamaan dan tetap menjalin kedekatan. Next, tentukan area bebas gadget, misalnya
tidak menggunakan gadget ketika berada di kamar mandi, dapur, ataupun kamar tidur. Next, ganti waktu penggunaan gadget dengan aktivitas yang lebih sehat, semisalnya dengan berolahraga ataupun dengan membaca buku. Next. Nah, dari pemaparan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa gadget memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, karena gadget sudah menjadi kebutuhan primer kita. Namun, kita harus bijaksana dalam menggunakan gadget untuk memperoleh dampak yang positif dari gadget. Untuk mengurangi dan mengatasi kecanduan gadget, memang diperlukan kedisiplinan dalam diri kita masing-masing. Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.